Mungkin awalnya aku mulai dari emblem dulu ya. Emblem itu udah jelas wajib pakai emblem mag gitu. Aku nggak perhatian kalau kita ternyata masih pakai magic ya. Ya itu harus diganti sih, kayak sekarang tuh kita harus mainnya pakai ini semua nih, emblem ini udah nggak pakai duanya lagi. Kalau pakai tank ya emblem tank, atau support boleh. Kalau tank itu assassin ya assassin wajib, mag ya mag juga, fighter juga fighter. Kalau boleh dua nih, antara atau assassin. Gitu sih biasanya orang-orang main. Pokoknya harus ganti pakai mag. Dan mulai sekarang ya upgrade lah emblem mag biar kan fokusnya satu role tuh, jadi bisa fokusin mag doang. Terus untuk tatanannya, susunannya kayak gini, kita pakai movement speed itu wajib biar kencang. Habis itu ini magic pen, maksudnya magic penetration. Jadi intinya magic penetration itu untuk nembus pertahanan musuh. Jadi kalau musuhnya tebel tapi kita cuma ngandelin magic power, nggak punya magic penetration tuh nggak bakal sakit damage ke arah tank, kecuali kita pakai magic penetration baru ke arah tank tuh sakit banget. Jadi wajib banget nih untuk magic penetration ini dipakai. Untuk late game kan, late game udah tebel-tebel semua musuhnya, kita wajib pakai magic penetration. Sama ini talent namanya, nih 3 nih talent namanya. Aku pakai talentnya kedua untuk Harley. Kenapa? Karena ini intinya dia tuh ngebakar musuh setiap berapa ini ya, 12 detik dia ngebakar musuh, dan itu berguna banget di early game. Kan early game tuh belum ada damage kitanya, jadi kita ngandelin talent kita magic worship. Kalau ini boleh-boleh aja kita pakai. Ini intinya infuriate ini untuk kalau penyerang setiap berapa detik itu kita dapat pengembalian mana gitulah. Tapi kan mungkin kalau level game masih kecil ya masih kebukanya ini doang, mystery shop. Maksudnya nanti kalau udah kebuka mending ini aja pakai will, bener-bener nih wajib pakai yang ini. Terus emblem udah, ke build mungkin ya. Kalau build sih aku bukan pro player Harley juga, jadi ya kena-kenaknya sendiri lah build. Kalau aku ya kayak gini buildnya, kayak boleh tiru. Ini lightning turn chaos untuk ngasih efek petir-petir ke 3 orang musuh terdekat. Terus ini concentrate energi untuk nambah darah. Terus kalau kill juga dapat darah. Ini Genius One ini untuk magic penetration juga untuk nembus armor tank yang tebal-tebal atau fighter gitu. Terus ini Holy Crystal, intinya untuk memperkuat magic damage. Makanya Holy Crystal ini selalu ditaruh di belakang karena dia tuh untuk menambahkan persentase damage dari item sebelumnya gitu. Terus terakhir aku saranin Immortal aja Will, soalnya late game tuh mati itu bener-bener riskan sekali. Kalau udah mati bisa langsung kalah gitu, makanya pakai Immortal biar adalah chance untuk selamat gitu. Terus spell kan nggak pasti, setauku sampai sekarang sih pakai retri, semua Harley pakai retri. Nah terus yang aku lihat dari gameplay game pakai retri itu kayak jarang banget farming kayak gitu. Lebih retri malah seringan pakai untuk ke minion gitu. Maksudnya gini loh, kalau pakai retri itu kayak bakal jadi raja di early game karena semua jungle kayak bisa kuasai dengan retri ini. Bahkan kayak nyuri buff musuh itu bisa enak pakai retri gitu. Makanya selagi kayak pakai retri di early game kayak harus rajin farming tanpa ninggalin lane. Jadi kayak selesai bunuh minion silakan ke jungle bentar, ambil bunuh junglenya pakai retri gitu, atau ngebuff pakai retri gitu. Itu penting banget tuh retri biar kepake lah, biar nggak ke minion doang retrinya gitu. Kasihan aku lihat kalau cuma minion doang di retri. Nah udah sih itu aja untuk pengenalan awal. Oh ya Will, aku lupa nambahin tadi di videonya. Jadi kan aku lihat dari beberapa kali main sama kayak itu dia selalu kehabisan mana gitu loh. Kayak berapa kali aku misalnya kita lagi jalan berdua terus aku perlu bantuan tapi kayak kabur karena nggak punya mana gitu, atau
harusnya ke jagalin ke bunuh minion tapi ke recall gara-gara mana ke habis. Nah itu salah satu penyebabnya karena ke nggak punya buff. Nah jadi cara ngatasin ke nggak punya mana, ke itu ganti sepatu ke jadi sepatu apa itu ya namanya yang warna biru itu loh, kita kan sepatu yang untuk nambah mana tuh, itu jangan pakai sepatu yang aku di video itu. Kalau karena ki seringan nggak dapat buff ya, biar mana ki nggak habis, pakai sepatu yang tadi itulah yang warna biru itu, intinya untuk nambah mana. Itu bakal jauh mana ki lebih irit, karena selain ki lagi diam-diam mana ki bertambah, ki bunuh minion tuh dapat mana juga Will, makanya yang nggak bakal habis lah intinya mana ki kalau pakai sepatu yang biru tuh. Nah yang pertama tadi ke bilang ke nggak tahu bedanya ini buff yang dua ini sama yang satu kan. Nah yang ini namanya blue buff, buff biru. Ini penting banget untuk assassin dan mage, itu penting banget. Kenapa? Nih coba aku bunuh. Oh ya, selain itu turret itu bisa diarahin Will, misalnya ke mau bunuh yang besar ke arahin dulu, takutnya yang kena tuh kecil gitu loh. Nah coba ya aku bunuh dulu. Nah ini kan besar pakai, nah kan enak itu, kita bunuh yang besar ya. Nah kayak bisa, kalau kayak mau lihat efek dari buff itu Will, ketekan aja buffnya. Nah kita tekan, ini ada tulisannya nih, reduce cooldown by 10%, cooldown ki berperan 10%. Nah ini yang paling penting Will, skill mana cost by 40%. Nah itu tuh hemat mana 40%, itu yang sebenarnya bikin mana kita nggak habis-habis. Nah kalau Ki udah pakai buff biru, Ki itu bisa pakai sepatu ini, sepatu yang tadi itu nggak perlu pakai sepatu mana. Nah tapi kalau Ki nggak dapet buff itu tuh harus pakai sepatu mana biar nggak habis mana Ki. Dan skill energi cost ya, ngurangin biaya mana untuk skill itu 25%. Makanya penting banget untuk assassin dan mage, karena mage kan ya kita tahu sendiri sebagai player mage tuh kadang kan masalah kalau bisa mana terus kan. Nah gitu sih. Terus ya lagi satu ini namanya red buff, buff merah. Nah itu buff merah dia beda banget fungsinya sama buff biru. Buff merah ini untuk assassin, untuk fighter, untuk MM. Kenapa mage nggak perlu? Karena nih aku bunuh dulu ya, aku kasih tahu fungsi buff merah. Nah buff merah ini dia setiap 3 detik dia bakal ngasih damage ke musuh. Inilah kelihatan terus, oh killer kan tadi ada merah-merah tuh, dia ngebakar musuh setiap 3 detik. Makanya assassin, fighter, MM tuh perlu, apalagi kayak aku main fighter by one di sini 1 lawan 1, perlu banget buff merah ini biar bisa menang by one, karena setiap 3 detik itu dia terus ngasih damage tambahan. Itu bedanya buff merah sama buff biru. Kalau K sebagai player Harley ya perlunya buff biru, perlu banget itu. Nah sekarang aku bakal jelasin ke K tentang positioning dalam war. Ini penting banget biar kita bisa menang di setiap war ya. Jadi ini aku udah buatin nih tim kita sama tim musuh, ini role masing-masing. Nah aku mulai dari tank ya, kita tahu lah fungsinya, dia tuh bakal maju, maaf nih harus agak depan, dia tuh bakal maju nahanin damage dari faktor tank, dari semua lah, nahanin damage musuh. Terus sini fighter dia tuh ada 2 tipe pemain fighter sih, ada yang dia nyerang fighter musuh di duel, ada yang ke belakang nyerang MM atau mage. Nah aku tuh tipe fighter yang nyerang MM atau mage, jadi aku bakal muter ini, misalnya aku muterin map dikit, ketemu lompat, aku langsung lompat bunuh. Nah itu
tipe aku main fighter. Terus ini ada assassin. Nah ini cerita semak-semak nih. Kenapa aku bikin semak-semak, karena kalau orang ngerti main assassin tuh mereka nggak bakal menampakkan diri dalam war. Mereka bakal sembunyi, entah itu di mana gitu, sembunyi di semak lah, biasa sembunyi biar nggak kelihatan. Nah terus mereka nunggu apa? Mereka nunggu make musuh offset. Mungkin kadang atau make musuh itu udah pede, dia maju, udah dia dilewatin factor temannya dia sendiri. Nah dan misalnya di sini dia posisi nya kan udah agak depan tuh, lompat lah assassin nih, serang, mati. Udah dia berhasil bunuh core nih istilahnya ya. Core itu hero musuh yang damage-nya paling besar. Udah selesai bunuh core, sembunyi lagi di semak, tunggu lagi ada yang sekarat, faktor sekarat, maju, serang, bunuh, sembunyi. Supportnya offset, support agak maju, bunuh. Nah itu fungsi assassin. Makanya nggak ada assassin tuh dia nampakin diri terus dia pukul tank, pukul fighter tuh nggak ada tuh, malah mati dia karena darah tipis assassin. Terus nih posisinya penyakit ini sama mid. Nah kenapa aku taruh di tempat yang sama, karena kebanyakan itu posisinya sama di belakang. Jadi itu harus diam di belakang tank, Mac diam di belakang tank. Dia nyerang tank musuh, nyerang faktor musuh, nyicil. Mereka nggak boleh maju kecuali atau Mac musuh maju. Kalau Mac musuh maju di luar offside dia boleh ini silakan. Kalau dia pakai atau Mac silakan ikut maju, tapi ingat jangan terlalu jauh sama tank, dekat tank serang gitu. Karena tanknya pasti ngeliat, oh ini atau Mac ku maju, dia harus cover nih, aku lindungin di sebelah sini biar Mac musuh tuh yang diserang tuh tanknya, bukan nyerang kita, nyerang jadi bisa dibunuh kalau offset dia musuh. Tapi kalau Harley dia beda, dia tuh nggak diam di belakang, dia tuh lari ke depan. Dia seperti assassin atau fighter, tapi assassin kan sembunyi, ini nggak sembunyi. Mirip factor lah, dia lompat ke belakang. Jadi dia tuh lagi war kan, dia lagi war. Kita harus cari celah ini di mana ada kosong nih biar bisa nyerang support musuh. Support tuh pasti dia di belakang, nggak bakal dia pernah maju. Misalnya factor lagi sibuk nih, factor lagi sibuk ke sini. Jadi di sini nih agak kosong nih, area sini agak kosong. Nah, bisa pakai skill 2 kill teleport. Nah, anggap aja pindah ke sini, teleport. Ulti lah ini, supportnya ke ulti. Itu skill 1 udah sekarat supportnya, ingat balik pakai skill 2. Jangan sampai durasi skill 2 habis. Nah, misalnya durasi skill 2 kita mau habis tapi musuhnya belum yakin mati, ya udah balik aja, belum nggak apa-apa daripada kayak yang mati gitu. Terus juga kalau misalnya kita udah skill 2 udah berhasil ke robos pertahanan musuh, udah ke nemu support, tapi pas ke nyerang, pas ke skill 1 gitu factornya udah ngelihat ada kiri serang sama factor, udah mundur karena udah banyak terima damage gitu. Intinya jangan sampai mati lah, makanya mundur, sembunyi lagi di belakang tank. Nanti skill 2 udah aktif, lagi cari celah untuk nembus belakang, lagi kita teleport, lagi kita serang gitu loh, biar nggak kejadian gitu multi tank terus Will. Kan kasihan gitu ke multinya tank itu. Harley itu bukan tugasnya bukan untuk bunuh tank, tapi bunuh support musuh atau MMX gitu. Nah, setelah tadi aku jelasin posisi saat war, sekarang aku ajarin combo, cara ulti yang bener. Karena berdasarkan pengalamanku, aku lihat itu sering ulti tank. Nah, jadi aku kasih tau combo dulu ya. Kombonya skill 2 maju ya kan, kayak harusnya kita tahu sih skill 2 ulti, skill 1 sekarang serang balik. Malah kehabisan waktu, bentar. Harusnya sempat balik deh. Ulti serang dikit balik,
Nah itu jangan sampai kehabisan waktu saat balik pas kedua tuh. Kalau kehabisan waktu mati kayak gitu, nggak bisa balik soalnya. Nah ini yang tadi aku jelasin, nyerang itu jangan nyerang tank kayak itu apa tuh, langsung pencet kayak begini, itu pasti kenanya ke tank. Ini anggapnya tank yang paling depannya, ini tank, anggap ini tank, ini fighter, mungkin ini fighter, ini target K, entah ini MM, entah ini support yang tipis-tipis, dan mereka pasti diam di belakang kan yang aku jelasin tadi. Nah itu jangan langsung ulti, dia harus bisa muter, dia harus bisa muterin musuh biar nemu posisi support musuh. Nah itu yang kill, tugas kita ngekill ini support, bukan ngekill tank. Nah coba tak praktekin ya. Misalnya kayak di sini itu lari, kita cari jalan muter, entah kayak dari semak, entah kayak dari mana tuh, kayak harus bisa ke samping. Habis itu kayak ulti, inget arahin ultinya biar nggak salah pencet. Kalau kayak bisa, kalau kayak belum biasa ya udah klik aja ulti skill 1 terus. Habis itu ingat durasi skill 2 balik lagi. Coba ya, balik mati. Enak main Harley itu enak sebenarnya kalau ngulti musuh yang bener, alias MM atau support yang diem di belakang yang tipis-tipis. Jangan nyerang yang depan tank tebal-tebal kayak ulti itu mubazir. Mending harus cari jalan, entah lewat samping mana gitu. Pokoknya skill 2 ini fungsinya untuk mendekati musuh. Kan dah tiba-tiba kita diem di sini kan, bisa ada nyerang lini belakang gitu. Terus ulti skill 1, tapi ingat jangan maksain diri. Kalau kita terima terlalu banyak damage ya balik pakai skill 2, jangan dipaksa daripada mati gitu. Dan ingat aku bilang jangan sampai habis durasi skill 2 kalau enggak ya udah kayak mati, nggak bisa balik. Nah sekarang aku mau jelasin advance aim. Ini advance aim namanya. Kan bilang pakai yang biasa kan, jadi yang biasa tuh nggak ada gambar tower, nggak ada gambar minion. Ini penting banget harus ubah sekarang, harus pakai ini. Aku jelasin nanti kenapa itu penting. Nyarinya di kontrol. Nah ini kita pasti pakai every aim nih, ganti ke advance aim, ini penting banget. Nah aku jelasin kenapa penting ya. Nah misal nih posisi kayak begini, mau nyerang minion doang, bisa pakai tombol sekarang Nah misalnya ada musuh dekat sini, terus kita pengen nyerang minionnya, nggak pengen nyerang musuh. Soalnya kalau gini bakal nyerang musuhnya kan, padahal mau nyerang minion. Nah itu pakai tombol advance aim nih, pencet yang bagian minionnya doang, nanti bakal dengan otomatis nyerang minion walaupun ada musuh dekat gitu loh. Itu kadang penting kalau pengen nge-clear lane tapi nggak pengen nyerang musuh gitu loh, biar cepat aja habis minionnya, habis itu mungkin kabur kemana gitu. Nah itu pakai tombol nyerang minion ini ya, yang bawah nih gitu, biar nggak malah musuh yang keserang gitu, malah nggak jadi nge-clear minion. Nah terus untuk tombol tower ini fungsinya kalau posisi kayak gini, kita pengen nyerang tower bukan nyerang musuh. Nah aku contoh, nah kan malah kita nyerang musuh padahal kita pengen nyerang tower doang. Nah pencet tombol tower ini, nah dia otomatis nyerang tower, nggak bakal nyerang musuh walaupun ada musuh dekat tower gitu loh. Itu penting banget kalau kita mau nge-push, kan namanya kita nge-push tuh pengen ngancurin towernya gitu, bukan nyerang musuhnya. Karena kalau kita nyerang musuh, towernya bakal nyerang kita gitu. Nah gimana cara biar towernya nggak nyerang kita? Kita nggak boleh nyerang musuh. Caranya dengan pakai advance aim ini, kita bisa nge-lock ke tower tok. Nah ini kan aku pencet nggak mau udah nyerang buff kan, karena emang khusus nyerang tower doang. Itu penting banget untuk nge-push.